Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pinita Dia Ayu Prameswari Putri dari kelas D3A Fisioterapi dengan NIM P272260211125. Di sini saya akan menjelaskan nama-nama bagian pada tulang lumbal. Di sini saya akan membahas tentang lumbal. Ada 4 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga bagian-bagian, dan yang keempat gangguan. Pengertian. Apa sih lumbal itu? Lumbal atau yang kita kenal dengan tulang belakang atau vertebra atau medula spinalis adalah tulang-tulang yang memiliki berbagai ukuran dengan bentuk yang mirip satu sama lain, tersusun membentang dari bawah tengkorak hingga ke tulang ekor. Tulang ini saling tersusun satu dengan yang lain sehingga membentuk kurva atau lengkungan tertentu. Tulang ini tersusun atas 33 hingga 34 ruas yang ditopang oleh ligamen dan otot. Fungsi. Apa aja sih fungsi dari lumbal itu? Lumbal memiliki 4 fungsi. Yang pertama, menopang tubuh. Yang kedua, melindungi saraf. Yang ketiga, menghasilkan sel darah merah. Yang keempat, membuat tubuh lentur dan fleksibel. Yuk kita bahas keempatnya. Yang pertama, tulang belakang berfungsi utama sebagai penopang tubuh. Bagian servikal bertanggung jawab untuk menopang bagian tengkorak. Bagian toraks bertanggung jawab untuk memberikan kekuatan dan stabilitas pada tubuh. Sedangkan bagian lumbal bertanggung jawab untuk menopang sebagian besar berat badan dan memungkinkan gerakan fleksibel. Yang kedua, melindungi saraf. Di sini kita tahu bahwa lumbal membuat perlindungan pada saraf halus dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, menghasilkan sel darah merah. Sumsum tulang belakang menghasilkan sel darah merah dan mineral. Sumsum tulang belakang terdiri dari 2 jenis, yaitu sumsum merah yang berfungsi memproduksi sel darah merah, trombosit, dan sel darah putih. Dan sumsum kuning berfungsi menghasilkan sel darah putih. Yang keempat, membuat tubuh lentur dan fleksibel. Lumbal membantu tubuh bergerak lebih lentur dan fleksibel, seperti saat kita membungkuk, berputar, bersandar, roll depan, roll belakang, dan sebagainya. Yang ketiga, ada bagian-bagian. Apa aja sih bagian-bagian dari lumbal itu? Mari kita amati gambar yang tersedia. Lumbal atau tulang belakang terbagi menjadi 5 bagian, di mana ada bagian servikal, torakalis, lumbal, sakrum, dan coccygeus. Serta terdapat kode C, T, L, dan S, di mana C berarti servikal, T berarti torakalis, L merupakan lumbalis, dan S merupakan sakrum. Yuk kita bahas apa aja bagian-bagian dari lumbal. Yang pertama ada vertebra cervicalis, terdiri dari 7 ruas, di mana C1 merupakan atlas dan C2 merupakan aksis. Pada umumnya, bagian ini memiliki tulang yang kecil dengan prosesus spinosus yang berukuran pendek, kecuali pada tulang kedua dan ketujuh. Yang kedua, ada vertebra thoracalis, terdiri dari 12 ruas. Bagian ini memiliki prosesus spinosus yang berhubungan langsung dengan tulang rusuk. Yang ketiga, ada vertebra lumbalis, terdiri dari 5 ruas, memiliki ukuran paling besar dan paling lurus konstruksinya, serta menopang beban paling berat daripada vertebra lainnya. Pada umumnya, terjadinya nyeri pinggang karena ada gangguan pada bagian ini. Yang keempat, ada vertebra sacralis, terdiri dari 5 ruas.
Vertebra ini membentuk sakrum dan tidak memiliki celah antar satu dengan yang lain. Yang kelima, ada vertebra coccygealis. Terdiri dari 4 hingga 5 ruas yang biasa kita sebut sebagai tulang ekor. Vertebra coccygealis saling berhubungan tanpa celah. Lalu, apa aja gangguan yang ada pada tulang belakang? Seperti yang kita tahu dari SD hingga SMA bahwa gangguan pada tulang belakang ada skoliosis, kifosis, dan lordosis. Untuk lebih memahaminya, yuk kita simak pembahasannya. Lordosis, terjadinya gangguan pada bagian vertebra cervicalis dan vertebra lumbalis. Berarti terjadi gangguan pada tulang belakang yang paling atas yang terdiri dari 7 ruas dengan vertebra lumbalis yang berada di bawah yang terdiri dari 5 ruas. Yang kedua ada kifosis. Terjadinya gangguan pada bagian vertebra thoracalis dan vertebra sacralis. Vertebra thoracalis, vertebra yang jumlahnya paling banyak yaitu 12 ruas, dan vertebra sacralis berada di bawah di atasnya tulang ekor. Sedangkan untuk skoliosis yaitu terjadinya gangguan abnormal pada tulang belakang. Sekian penjelasan tentang lumbal dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.